Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang disiplin dan hukum kedokteran gigi. Profesi kedokteran dan kedokteran gigi merupakan profesi yang memiliki keluhuran karena tugas utamanya adalah memberikan pelayanan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan kesehatan. Dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai dokter dan dokter gigi, selain terikat oleh norma etika dan norma hukum, profesi ini juga terikat oleh norma disiplin profesional dokter dan dokter gigi, yang bila ditegakkan akan menjamin mutu asuhan medis sehingga terjaga martabat dan keluhuran profesinya. Disiplin kedokteran merupakan kepatuhan menerapkan aturan-aturan atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan. Dalam memberikan pelayanan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi, dokter dan dokter gigi harus menjaga disiplin dan menerapkan keilmuannya dan bertindak sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, kode etik, kode perilaku profesional, standar prosedur operasional, dan juga ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dan juga kebiasaan umum di bidang kedokteran dan kedokteran gigi. Dokter dan dokter gigi yang tidak disiplin dalam penerapan keilmuannya dan melakukan pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara lebih khusus, disiplin kedokteran merupakan kepatuhan menerapkan kaidah-kaidah penerapan klinis atau asuhan medis yang mencakup penegakan diagnosis, tindakan pengobatan atau treatment, menetapkan prognosis dengan standar atau indikator, yaitu indikatornya standar kompetensi, standar perilaku, etika, standar asuhan medis, dan juga standar klinis dalam melaksanakan praktek kedokteran harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur. Tujuan adanya disiplin kedokteran dan kedokteran gigi adalah 1. Melindungi pasien atau masyarakat dari tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi yang tidak kompeten. 2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi. 3. Menjaga kehormatan profesi. Terkait dengan pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi, maka pada hakikatnya dapat dikelompokkan dalam 3 hal, yaitu 1. Melaksanakan praktek kedokteran dengan tidak kompeten. 2. Tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik. Dan yang ketiga adalah berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran atau kedokteran gigi. Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 juga menyebutkan tentang 28 bentuk pelanggaran disiplin. Ada 28 jenis pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi sesuai pada Perkonsil Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 3 Ayat 2. Yang pertama, melakukan praktek kedokteran dengan tidak kompeten. Dalam menjalankan asuhan medis atau asuhan klinis kepada pasien, dokter dan dokter gigi harus bekerja dalam batas-batas kompetensinya, baik dalam penegakan diagnosis maupun dalam penatalaksanaan pasien. Setiap dokter dan dokter gigi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan praktek kedokteran. Yang kedua, tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai. Dalam situasi di mana penyakit atau kondisi pasien di luar kompetensinya karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan keterampilan, ataupun keterbatasan peralatan yang tersedia, maka dokter atau dokter gigi wajib menawarkan kepada pasien untuk dirujuk atau dikonsultasikan kepada dokter atau dokter gigi lain dengan sarana pelayanan kesehatan lain yang lebih sesuai.
Upaya perujukan dapat tidak dilakukan apabila situasi yang terjadi antara lain sebagai berikut. Kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dirujuk. Keberadaan dokter atau dokter gigi lain atau sarana kesehatan yang lebih tepat sulit dijangkau atau sulit didatangkan atau atas kehendak pasien. Yang ketiga, mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dokter dan dokter gigi dapat mendelegasikan tindakan atau prosedur kedokteran tertentu kepada tenaga kesehatan tertentu yang sesuai dengan ruang lingkup keterampilan mereka. Dokter dan dokter gigi harus yakin bahwa tenaga kesehatan yang menerima pendelegasian tersebut memiliki kompetensi untuk itu. Dokter dan dokter gigi tetap bertanggung jawab atas penatalaksanaan pasien yang bersangkutan. Yang keempat, menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut. Bila dokter atau dokter gigi berhalangan menjalankan praktek kedokteran, maka dapat menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti yang memiliki kompetensi sama dan memiliki surat izin praktek. Dalam kondisi keterbatasan tenaga dokter atau dokter gigi dalam bidang tertentu, sehingga tidak memungkinkan tersedianya dokter atau dokter gigi pengganti yang memiliki kompetensi yang sama, maka dapat disediakan dokter atau dokter gigi pengganti lainnya. SIP dokter atau dokter gigi pengganti tidak harus SIP di tempat yang harus digantikan. Ketidakhadiran dokter atau dokter gigi bersangkutan dan kehadiran dokter atau dokter gigi pengganti pada saat dokter atau dokter gigi berhalangan praktek harus diinformasikan kepada pasien secara lisan atau tertulis di tempat praktek dokter. Jangka waktu penggantian ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau etika profesi. Yang kelima, menjalankan praktek kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien. Dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran harus berada pada kondisi fisik dan mental yang baik dan fit. Dokter atau dokter gigi yang mengalami gangguan kesehatan fisik atau gangguan kesehatan mental tertentu dapat dinyatakan tidak layak untuk melaksanakan praktek. Dokter atau dokter gigi bersangkutan baru dapat dibenarkan untuk kembali melakukan praktek apabila kesehatan fisik maupun mentalnya telah pulih dan sesuai untuk praktek. Pernyataan layak atau tidak layak untuk melaksanakan praktek kedokteran diatur lebih lanjut oleh KKI. Yang keenam, tidak melakukan tindakan atau asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien. Dalam melaksanakan penatalaksanaan untuk pasien, dokter dan dokter gigi tidak dibenarkan melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah sehingga dapat membahayakan pasien. Dokter dan dokter gigi wajib melakukan penatalaksanaan pasien dengan teliti, tepat, hati-hati, etis, dan penuh kepedulian dalam hal sebagai berikut. Anamnesis, pemeriksaan fisik dan mental, bila diperlukan pemeriksaan penunjang. Penilaian riwayat penyakit, gejala, dan tanda-tanda pada kondisi pasien.
Tindakan atau asuhan dan pengobatan secara profesional. Tindakan atau asuhan yang tepat dan cepat terhadap keadaan yang memerlukan intervensi kedokteran. Kesiapan untuk berkonsultasi pada sejawat yang sesuai apabila diperlukan. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebih yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Dokter dan dokter gigi melakukan pemeriksaan atau memberi terapi ditujukan hanya untuk kebutuhan medis pasien. Pemeriksaan atau pemberian terapi yang berlebih dapat membebani pasien dari segi biaya maupun kenyamanan dan bahkan dapat menimbulkan bahaya bagi pasien. 8. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktek kedokteran. Pasien mempunyai hak atas informasi tentang kesehatannya, dan oleh karenanya dokter dan dokter gigi wajib memberikan informasi dengan bahasa yang dipahami oleh pasien atau penerjemahnya, kecuali bila informasi tersebut dapat membahayakan kesehatan pasien. Informasi yang berkaitan dengan tindakan atau asuhan medis yang akan dilakukan meliputi diagnosis medis, tata cara tindakan atau asuhan medis, tujuan tindakan, alternatif tindakan, resiko tindakan, komplikasi yang mungkin terjadi, serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Pasien juga berhak memperoleh informasi tentang biaya pelayanan kesehatan yang akan dijalaninya. Keluarga pasien berhak memperoleh informasi tentang sebab-sebab kematian pasien, kecuali bila sebelum meninggal pasien menyatakan agar penyakitnya tetap dirahasiakan. 9. Melakukan tindakan atau asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya. Untuk menjalin komunikasi dua arah yang efektif dalam rangka memperoleh persetujuan tindakan, dokter dan dokter gigi maupun pasien mempunyai hak untuk didengar dan kewajiban untuk saling memberi informasi. Setelah menerima informasi yang cukup dari dokter atau dokter gigi dan memahami maknanya, pasien diharapkan dapat mengambil keputusan baik untuk dirinya sendiri, untuk menyetujui atau menolak tindakan yang akan dilakukan kepadanya. Setiap tindakan atau asuhan medis yang akan dilakukan kepada pasien mensyaratkan persetujuan atau otoritas dari yang bersangkutan. Dalam kondisi di mana pasien tidak dapat memberikan persetujuan secara pribadi karena di bawah umur atau keadaan fisik atau mental tidak memungkinkan, maka persetujuan dapat diberikan oleh keluarga yang berwenang, yaitu suami atau istri, bapak atau ibu, anak, saudara kandung, wali, atau pengampunya. Persetujuan tindakan medis atau informed consent dapat dinyatakan secara tertulis atau lisan, termasuk dengan menggunakan bahasa tubuh. Setiap tindakan yang mempunyai resiko tinggi mensyaratkan persetujuan medis secara tertulis. Dalam kondisi di mana pasien tidak mampu memberikan persetujuan dan tidak memiliki pendamping, maka dengan tujuan untuk menyelamatkan hidup atau mencegah kecacatan pasien yang berada dalam keadaan gawat darurat, tindakan medis dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien. Dalam hal tindakan medis yang menyangkut kesehatan reproduksi, persetujuan harus diberikan oleh pasangannya, yaitu suami atau istri. Dalam hal tindakan atau asuhan medis yang menyangkut kepentingan publik, contohnya imunisasi massal dalam penanggulangan wabah, maka tidak diperlukan persetujuan. 10. Tidak membuat atau menyimpan rekam medis dengan sengaja.
Dalam melaksanakan praktek kedokteran, dokter dan dokter gigi wajib membuat rekam medis secara benar dan lengkap, serta menyimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokter dan dokter gigi berpraktek di sarana pelayanan kesehatan, maka penyimpanan rekam medis merupakan tanggung jawab sarana pelayanan kesehatan yang bersangkutan. 11. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghentian kehamilan hanya dapat dilakukan atas indikasi medis yang mengharuskan tindakan tersebut. Penentuan tindakan penghentian kehamilan pada pasien tertentu yang mengorbankan nyawa janinnya dilakukan oleh setidaknya 2 orang medis atau 2 orang dokter. 12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya. Dokter tidak membenarkan melakukan perbuatan yang bertujuan mengakhiri kehidupan manusia, karena selain bertentangan dengan sumpah kedokteran, etika kedokteran, tujuan profesi kedokteran juga bertentangan dengan aturan hukum pidana. Pada kondisi sakit mencapai keadaan terminal, di mana upaya kedokteran kepada pasien merupakan sia-sia, menurut ilmu kedokteran, maka dengan persetujuan pasien atau keluarga terdekatnya, dokter dapat menghentikan pengobatan, akan tetapi tetap memberikan perawatan yang layak. Dalam keadaan tersebut, dokter dianjurkan untuk berkonsultasi dengan sejawatnya atau komite etik rumah sakit yang bersangkutan. 13. Menjalankan praktek kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara praktek kedokteran yang layak. Dalam rangka menjaga keselamatan pasien, setiap dokter dan dokter gigi wajib menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan tata cara praktek kedokteran yang telah diterima oleh profesi kedokteran atau kedokteran gigi. Setiap pengetahuan, keterampilan, dan tata cara baru harus melalui penelitian atau uji klinik tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 14. Melakukan penelitian dalam praktek kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik dari lembaga yang diakui pemerintah. Dalam praktek kedokteran dimungkinkan untuk menggunakan pasien atau klien sebagai subjek penelitian sepanjang telah memperoleh persetujuan etik atau ethical clearance dari Komite Etik Penelitian yang diakui oleh pemerintah. 15. Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar prikemanusiaan padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. Menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan adalah kewajiban yang mendasar bagi setiap manusia, utamanya bagi profesi dokter dan dokter gigi di sarana pelayanan kesehatan. Kewajiban tersebut dapat diabaikan apabila membahayakan dirinya atau apabila telah ada orang lain yang mau dan mampu melakukan tindakan emergensi karena ada ketentuan lain yang telah diatur oleh sarana pelayanan kesehatan tertentu. 16. Menolak atau menghentikan tindakan atau asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dokter dan dokter gigi sebagai profesional medis adalah melakukan pelayanan kedokteran. Beberapa alasan yang dibenarkan bagi dokter dan dokter gigi untuk menolak mengakhiri pelayanan
kepada pasien atau memutuskan hubungan dokter atau dokter gigi dan pasien adalah pasien melakukan intimidasi terhadap dokter atau dokter gigi, pasien melakukan kekerasan, pasien melakukan atau berperilaku merusak hubungan saling percaya tanpa alasan. Dalam hal tersebut, dokter atau dokter gigi wajib memberitahu secara lisan atau tertulis kepada pasien dan menjamin kelangsungan pengobatan pasien dengan cara merujuk ke dokter atau dokter gigi lain dengan menyertakan keterangan medisnya. Dokter atau dokter gigi tidak boleh melakukan penolakan atau memutus hubungan terapeutik dokter atau dokter gigi dan pasien semata-mata karena alasan keluhan pasien terhadap pelayanan dokter atau dokter gigi, finansial, suku, ras, gender, politik, agama, atau kepercayaan. (17) Membuka rahasia kedokteran. Dokter dan dokter gigi wajib menjaga rahasia pasiennya. Bila dipandang perlu untuk menyampaikan informasi tanpa persetujuan pasien atau keluarga, maka dokter dan dokter gigi tersebut harus mempunyai alasan pembenar. Alasan tersebut adalah permintaan MKDKI, permintaan majelis hakim sidang pengadilan, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 18. Membuat keterangan medis yang tidak berdasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut. Dokter dan dokter gigi harus jujur dan dapat dipercaya dalam memberikan keterangan medis, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dokter dan dokter gigi tidak dibenarkan membuat atau memberikan keterangan palsu. Dalam hal membuat keterangan medis berbentuk tulisan, dokter dan dokter gigi wajib membaca secara teliti setiap dokumen yang akan ditandatangani agar tidak terjadi kesalahan penjelasan yang dapat menyesatkan. 19. Turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan atau eksekusi hukuman mati. Prinsip tugas mulia seorang profesional medis adalah memelihara kesehatan fisik, mental, dan sosial penerima jasa pelayanan kesehatan. Oleh karenanya, dokter dan dokter gigi tidak dibenarkan turut serta dalam pelaksanaan tindakan yang bertentangan dengan tugas tersebut, termasuk tindakan penyiksaan atau pelaksanaan hukuman mati. 20. Meresepkan atau memberi obat golongan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokter dan dokter gigi dibenarkan memberikan obat golongan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sepanjang sesuai dengan indikasi medis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 21. Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan praktek kedokteran. Dalam hubungan terapeutik antara dokter atau dokter gigi dan pasien, dokter atau dokter gigi tidak boleh menggunakan hubungan personal seperti hubungan seks atau emosional yang dapat merusak hubungan dokter atau dokter gigi dengan pasien. 22. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya. Dalam pelaksanaan hubungan terapeutik dokter atau dokter gigi dan pasien, dokter dan dokter gigi hanya dibenarkan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi sesuai dengan kemampuan, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan gelar dan sebutan lain yang tidak sesuai dinilai dapat menyesatkan masyarakat pengguna pelayanan kesehatan. 23.
menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obat atau alat kesehatan. Dalam melakukan rujukan pasien, laboratorium, dan atau teknologi kepada dokter atau dokter gigi lain atau sarana penunjang lain atau pembuat resep atau pemberi obat, seorang dokter dan dokter gigi hanya dibenarkan bekerja untuk kepentingan pasien. Oleh karenanya, dokter atau dokter gigi tidak dibenarkan meminta atau menerima imbalan jasa atau membuat kesepakatan dengan pihak di luar ketentuan etika profesi yang dapat mempengaruhi independen dokter atau dokter gigi yang bersangkutan. 24. Mengiklankan kemampuan atau pelayanan atau kelebihan kemampuan atau pelayanan yang dimiliki, baik lisan ataupun tulisan yang tidak dibenarkan atau menyesatkan. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan medis membutuhkan informasi tentang kemampuan atau pelayanan seorang dokter dan dokter gigi untuk kepentingan pengobatan dan rujukan. Oleh karenanya, dokter dan dokter gigi hanya dibenarkan memberikan informasi yang memenuhi ketentuan umum, yaitu sah, patut, jujur, akurat, dan dapat dipercaya. Melakukan penyuluhan kesehatan di media massa tidak termasuk pelanggaran disiplin. Melakukan pengiklanan diri tentang kompetensi atau layanan yang benar merupakan pelanggaran etik dan tidak termasuk dalam pelanggaran disiplin. 25. Adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Penggunaan narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya dapat menurunkan kemampuan seorang dokter dan dokter gigi sehingga berpotensi membahayakan pengguna pelayanan medis. 26. Berpraktek dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktek, dan atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktek tanpa memiliki surat izin praktek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang dokter dan dokter gigi yang diduga memiliki surat tanda registrasi dan atau surat izin praktek dengan menggunakan persyaratan yang tidak sah dapat diajukan ke MK DKI. Apabila terbukti adanya pelanggaran tersebut, maka surat tanda registrasi akan dicabut oleh KKI dan surat izin praktek akan dicabut oleh dinas. 27. Tidak jujur dalam menentukan jasa medis. Dokter dan dokter gigi harus jujur dalam menentukan jasa medis sesuai dengan tindakan yang dilakukan terhadap pasien. 28. Tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MK DKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi. Dalam rangka pemeriksaan terhadap dokter atau dokter gigi yang diadukan atas dugaan pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi, MK DKI berwenang meminta informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya dari dokter atau dokter gigi yang diadukan dari pihak lain yang terkait. KKI dalam menjalankan tugas untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktek kedokteran diserahkan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MK DKI. Majelis ini merupakan lembaga otonom KKI yang keberadaannya dijamin oleh undang-undang. Peraturan lebih lanjut tentang MK DKI dapat dilihat dalam UU PK pada pasal 55 hingga pasal 65. Pada pasal 64, MK DKI mempunyai tugas yaitu menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan, dan menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus disiplin dokter atau dokter gigi.
Oleh karena itu, MKDKI merupakan badan yang ditunjuk oleh KKI untuk menangani kasus-kasus dugaan pelanggaran disiplin kedokteran atau kedokteran gigi dan menetapkan sanksinya. Dengan demikian, MKDKI merupakan lembaga peradilan profesi yang independen bagi tenaga kesehatan yang berdiri berdasarkan undang-undang, yang bertugas menerima pengaduan sesuai pada pasal 64 UU PK tersebut. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 MKDKI atau pada pasal 64 UU PK, maka MKDKI mempunyai wewenang sebagai berikut. Wewenang ini tercantum dalam Perkonsil Kedokteran Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 5 Ayat 1. Yang pertama, menerima pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Kedua, menetapkan jenis pengaduan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etika atau bukan keduanya. 3. Memeriksa pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. 4. Memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. 5. Menentukan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. 6. Melaksanakan keputusan MKDKI. 7. Menyusun tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. 8. Menyusun buku pedoman MKDKI dan MKDKIP. 9. Membina, mengkoordinasi, dan mengawasi pelaksanaan tugas MKDKIP. Lalu bagaimana cara mengadukan atau siapakah yang dapat mengadukan seorang dokter atau dokter gigi yang melanggar disiplin kedokteran tersebut? Sesuai dalam UU PK pasal 66, yang dapat mengadu adalah setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua MKDKI. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 2 Perkonsil Nomor 16 Tahun 2006. Lalu siapakah yang dimaksud orang tersebut? Yang dimaksud orang tersebut adalah dapat pasien itu sendiri, wali, pengadu pasien, masyarakat, atau tenaga kesehatan. Atau dapat juga sebuah institusi atau korporasi seperti rumah sakit, dinas kesehatan, ataupun organisasi profesi. Dalam menyampaikan pengaduan, sekurang-kurangnya harus memuat adanya identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktek dokter atau dokter gigi, dan juga ada waktu tindakan yang dilakukan oleh dokter gigi atau dokter tersebut, serta adanya alasan pengaduan. Pengaduan kepada MKDKI tidak menutup kemungkinan adanya pengaduan lain ke pengadilan apabila pasien atau keluarga pasien atau siapa saja yang merasa dirugikan secara tindak pidana ataupun tindak perdata oleh dokter atau dokter gigi tersebut. Tahap penegakan disiplin oleh MKDKI. Tahap penegakan ini sesuai pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi oleh MKDKI dan MKDKI di tingkat provinsi. Tahap 1 yaitu tahap investigasi. Yang pertama, MKDKI atau MKDKIP melakukan pemeriksaan awal atas aduan yang diterima. Kemudian setelah itu MKDKI menetapkan MPA atau Majelis Pemeriksa Awal yang terdiri dari 3 orang yang diangkat dari anggota MKDKI. Untuk melengkapi berkas dalam pemeriksaan awal dapat dilakukan investigasi oleh MPA. Dalam melaksanakan investigasi tersebut, MPA dapat menunjuk orang untuk pekerjaan tersebut.
MPA melakukan pemeriksaan awal sebagaimana telah disebutkan terlebih dahulu, antara lain yaitu keabsahan aduan, keabsahan alat bukti, menetapkan pelanggaran etik atau disiplin, atau menolak pengaduan karena tidak memenuhi syarat pengaduan atau tidak termasuk dalam wewenang MKDKI, dan melengkapi seluruh alat bukti. Apabila hasil dari pemeriksaan awal ditemukan bahwa pengaduan yang diajukan adalah pelanggaran etik, maka MKDKI atau MKDKIP melanjutkan pengaduan tersebut kepada organisasi profesi. Namun, apabila pemeriksaan awal ditemukan bahwa pengaduan tersebut adalah dugaan pelanggaran disiplin, maka ditetapkan Majelis Pemeriksa Disiplin oleh Ketua MKDKI. Kemudian lanjut ke tahap kedua, pemeriksaan dan keputusan. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja sesudah hasil pemeriksa awal diterima dan lengkap dicatat dan benar, MKDKI segera membentuk Majelis Pemeriksa Disiplin. Apabila pengaduan itu berada pada MKDKIP, maka waktu untuk membentuk Majelis Pemeriksa Disiplin atau MPD itu selambat-lambatnya 28 hari kerja. MPD terdiri dari 3-5 orang. MPD ditetapkan oleh Ketua MKDKI. MPD dipilih dari anggota MKDKI dan atau MKDKIP yang salah satunya harus ada ahli hukum yang bukan tenaga medis. Hari pemeriksaan ditetapkan oleh MPD selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal penetapan MPD. Apabila tempat tinggal dokter atau dokter gigi yang diadukan itu jauh, maka MPD dapat menetapkan hari pemeriksaan selambat-lambatnya 28 hari sejak tanggal penetapan MPD. Pemanggilan terhadap dokter atau dokter gigi yang diadukan dianggap sah apabila telah menerima surat panggilan yang dibuktikan dengan surat tanda terima panggilan atau bukti penerimaan surat tercatat. Pembuktian dilakukan dengan cara pemanggilan dokter atau dokter gigi yang diadukan, kemudian dan ada juga saksi-saksi yang mengetahui atau yang berhubungan dengan kasus yang sedang diadukan. Saksi terlebih dahulu disumpah untuk mengutarakan atau menyampaikan apa yang dia lihat ataupun apa yang dia alami. Dalam pengambilan keputusan, MPD ditetapkan dalam sidang Majelis Pemeriksa Disiplin. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah, maka Ketua MPD dapat mengambil keputusan dengan suara terbanyak. Keputusan MPD harus diucapkan atau dibacakan dalam sidang Majelis Pemeriksa Disiplin dan terbuka untuk umum.
Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin pada MKDKI dan MKDKIP bersifat final. Apabila dokter atau dokter gigi yang disidangkan atau kuasanya tidak hadir pada saat sidang pembacaan keputusan oleh majelis pemeriksa, keputusan wajib disampaikan dengan surat secara resmi kepada yang bersangkutan. Dalam hal dokter atau dokter gigi yang disidangkan atau kuasanya tidak menerima keputusan tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari dapat mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI atau Ketua MKDKIP dengan mengajukan bukti baru yang mendukung keberatannya. Apabila dalam 30 hari tidak ada pengajuan keberatan, maka keputusan MKDKI atau MKDKIP berkekuatan tetap. Dalam memberikan keputusan, keputusan sidang majelis pemeriksa disiplin harus memuat kepala surat atau kepala keputusan yang berbunyi demi kehormatan profesi kedokteran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nama lengkap berikut gelar akademik dan sebutan profesi, tempat tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor STR dan tanggal diterbitkannya, nomor SIP dan tanggal diterbitkannya, tempat tinggal atau tempat praktek dokter atau dokter gigi yang sedang disidangkan. Nama lengkap, tempat tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan alamat pengadu, ringkasan pengaduan dan jawaban dokter atau dokter gigi yang diadukan, pertimbangan dan penilaian setiap alat bukti yang diajukan, dan hal-hal yang terjadi selama dalam proses pemeriksaan atau persidangan. Alasan-alasan baik dari teknis kedokteran maupun disiplin keahlian yang menjadi dasar keputusan. Amar keputusan dan pembiayaan. Hari, tanggal keputusan, nama ketua majelis pemeriksa disiplin dan anggotanya, keterangan tentang hadir dan tidaknya dokter atau dokter gigi yang diadukan, serta keterangan lain yang relevan. Keputusan sidang majelis pemeriksa disiplin mempunyai kekuatan mengikat sejak diputuskan dan dibacakan dalam sidang majelis pemeriksa disiplin. Pelaksanaan keputusan MKDKI atau keputusan MKDKIP tentang penolakan pengaduan karena ditemukan pelanggaran etika oleh MKDKI atau oleh MKDKIP diteruskan pengaduannya kepada organisasi profesi yang bersangkutan. Pelaksanaan keputusan MKDKI dan MKDKIP tentang tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran dilakukan oleh Sekretariat MKDKI atau Kesekretariatan MKDKIP dan disampaikan kepada dokter atau dokter gigi yang bersangkutan. Pelaksanaan keputusan MKDKI atau MKDKIP tentang sanksi disiplin peringatan tertulis oleh Sekretariat MKDKI atau MKDKIP disampaikan kepada dokter atau dokter gigi yang bersangkutan. Apabila keputusan tersebut adalah rekomendasi pencabutan STR, disampaikan juga oleh Sekretariat MKDKI atau MKDKIP kepada untuk dilaksanakan. Sanksi disiplin yang dapat dikenakan oleh MKDKI berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pada pasal 69 ayat 3 adalah 1. Pemberian peringatan tertulis. 2. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktek.
3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP yang dimaksud dapat berupa rekomendasi pencabutan STR atau SIP sementara selama 1 tahun atau rekomendasi pencabutan STR atau SIP tetap atau selamanya. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang dimaksud dapat berupa pendidikan formal atau pelatihan dalam pengetahuan dan atau keterampilan, magang di institusi pendidikan atau sarana pelayanan kesehatan jejaringnya, atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk sekurang-kurangnya 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Penegakan disiplin profesi dokter gigi sebagai upaya menjaga mutu pelayanan dan menghindari gugatan hukum. Dokter gigi yang menjunjung tinggi disiplin profesi akan bekerja sesuai kompetensi, norma disiplin, sehingga mutu pelayanan terjaga dan tidak melanggar standar-standar aturan disiplin. Akan terhindar dari gugatan hukum yang penyebabnya disebabkan oleh pelanggaran disiplin. Hukum kedokteran gigi. Sebelum kita memasuki dan mempelajari tentang hukum dalam kedokteran atau kedokteran gigi, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih definisi dari hukum itu. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat. Tujuan dibuatnya hukum adalah agar masyarakat tertib dan teratur, maka diperlukan hukum yang mengatur pada seluruh sektor kehidupan tersebut. Hukum kesehatan meliputi ketentuan yang secara langsung mengatur masalah kesehatan, penerapan ketentuan hukum pidana, perdata, dan juga hukum administrasi yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Hukum kesehatan adalah keseluruhan aktivitas yuridis beserta peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya. Latar belakang perlu dikembangkannya hukum kesehatan sebagai spesialisasi ilmu hukum menurut Linan adalah adanya kemajuan ilmu dan teknologi di bidang kedokteran yang semakin memperlihatkan adanya bentuk intervensi sehingga dapat mempengaruhi integritas manusia. Berubahnya dunia kedokteran menjadi semakin birokratis sehingga mengakibatkan hubungan personal semakin menurun. Semakin diterimanya gagasan mengenai hak asasi manusia, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri, sehingga landasan bagi kebijakan hukum dan sosial. Hukum kesehatan mencakup komponen-komponen antara lain adalah hukum kedokteran atau kedokteran gigi, hukum keperawatan, hukum farmasi klinik, hukum rumah sakit, hukum kesehatan masyarakat, dan juga hukum kesehatan lingkungan. Bagian dari hukum kesehatan yang mengatur semua aspek yang berkaitan dengan amalan perobatan merupakan salah satu definisi dari hukum kedokteran. Hukum kedokteran itu sendiri mempunyai ruang lingkup sebagai berikut. 1. Peraturan perundang-undangan yang secara langsung dan tidak langsung pada masalah bidang kedokteran. Contohnya UU PK nomor 29 tahun 2004. Penerapan ketentuan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana yang tepat untuk hal tersebut. Ketiga, kebiasaan yang baik dan diikuti secara terus-menerus dalam bidang kedokteran, perjanjian, serta perkembangan ilmu pengetahuan praktek kedokteran menjadi sumber hukum dalam bidang kedokteran. Keempat, putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi sumber hukum dalam bidang kedokteran. Beberapa aspek atau hal yang dipelajari dalam hukum kedokteran yaitu ada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan praktek kedokteran, aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata, dan juga aspek hukum pidana.
Pengaturan penyelenggaraan praktek kedokteran berlandaskan pada asas kenegaraan, keilmuan, kemanfaatan, kemanusiaan, dan keadilan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktek kedokteran gigi antara lain adalah sebagai berikut. Sebagai dasar utama yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada praktek kedokteran hanya ada satu undang-undang yang mengatur tentang praktek kedokteran, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Namun dalam melaksanakan prakteknya, seorang dokter ataupun dokter gigi harus memperhatikan undang-undang ataupun peraturan-peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 44 tentang 2009 tentang rumah sakit. Ada juga peraturan-peraturan Menteri Kesehatan. Antara lain adalah sebagai berikut ini. Motif pembentukan undang-undang di bidang kesehatan menurut Van der Mint didorong oleh adanya kebutuhan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengaturan pemberian jasa keahlian, tingkat kualitas keahlian tenaga kesehatan, keterarahan, pengendalian biaya, kebebasan masyarakat menentukan kepentingannya, serta identifikasi kewajiban pemerintah. Keenam, perlindungan hukum bagi pasien. Ketujuh, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, perlindungan hukum bagi pihak ketiga, dan juga perlindungan bagi kepentingan umum. Keberadaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan juga dokter gigi. Aspek hukum administrasi dalam penyelenggaraan praktek kedokteran. Setiap dokter dan dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan dan ingin menjalankan praktek kedokteran harus memiliki izin. Pada hakikatnya, izin menurut hukum administrasi adalah mengarahkan aktivitas, artinya pemberian izin dapat memberikan kontribusi ditegakkannya penerapan standar profesi dan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh para dokter atau dokter gigi tersebut dalam melaksanakan prakteknya. Mencegah bahaya yang mungkin timbul dalam rangka penyelenggaraan praktek kedokteran dan mencegah penyelenggaraan praktek kedokteran oleh orang yang tidak berhak. Mendistribusikan tenaga dokter atau dokter gigi yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah atas pembatasan tempat praktek dan penataan SIP. Melakukan proses seleksi yakni penilaian administrasi serta kemampuan teknis yang harus dipenuhi oleh dokter dan dokter gigi. Memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat terhadap praktek yang tidak dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi tertentu. Izin diberikan dalam bentuk tertulis. Berdasarkan permohonan tertulis diajukan lembaga yang berwenang mengeluarkan izin juga didasarkan pada kemampuan untuk melakukan penilaian administrasi dan teknis kedokteran. Pengeluaran izin berlandaskan pada asas-asas keterbukaan, persamaan hak, ketelitian, keputusan yang baik, dan apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka izin dapat ditarik kembali. Aspek hukum perdata dalam penyelenggaraan praktek kedokteran. Setiap seorang dokter yang memiliki izin untuk praktek, timbul hubungan hukum dalam rangka pelaksanaan praktek kedokteran yang masing-masing pihak, yaitu dokter dan pasien, memiliki kebebasan hak dan kewajiban dalam menjalankan komunikasi dan interaksi dua arah. Hak memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak melalui perangkat hukum yang disebut informed consent. Objek dalam hubungan hukum tersebut adalah pelayanan kesehatan kepada pasien dihubungkan dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Perangkat hukum informed consent tersebut diarahkan untuk menghormati harkat martabat pasien melalui pemberian informasi dan persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan.
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, menumbuhkan sikap positif dan itikat baik serta profesionalisme pada peran dokter dan dokter gigi mengingat pentingnya harkat martabat pasien, memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan standar dan persyaratan yang berlaku. Suatu hubungan hukum dianggap sah apabila memenuhi syarat perjanjian. Syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan untuk saling mengikat diri, kecakapan untuk saling memberi prestasi, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal yang diperbolehkan. Aspek hukum pidana dalam penyelenggaraan praktek kedokteran. Penataan hukum pidana diperlukan dalam upaya melindungi masyarakat. Hakikat ketentuan pidana adalah meminta pertanggungjawaban melalui tuntutan pidana untuk hal-hal yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dalam KUHP disebutkan bahwa dasar penambahan harus dengan undang-undang. Berdasarkan pengertian, maka beberapa ketentuan pidana yang berhubungan dengan penyelenggaraan praktek kedokteran telah diatur dalam KUHP, tetapi masih dibutuhkan beberapa penambahan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, beberapa perbuatan yang dapat dikenai pelanggaran pidana dicantumkan dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Dalam melaksanakan praktek kedokteran, dokter dan dokter gigi harus memperhatikan wewenangnya agar dapat menghindari segala bentuk pelanggaran disiplin dan juga pelanggaran hukum. Sesuai dalam UU PK pasal 35, dokter ataupun dokter gigi mempunyai wewenang untuk mewawancarai pasien, memeriksa fisik dan mental pasien, menentukan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, menentukan penata laksanaan dan pengobatan pasien, melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi, menuliskan resep, obat, dan alat kesehatan, menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi, menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan bagi dokter dan dokter gigi untuk menyimpan obat selain obat suntik sebagai upaya untuk menyelamatkan pasien. Obat tersebut diperoleh dokter atau dokter gigi dari apoteker yang memiliki izin untuk mengelola apotek. Jumlah obat yang disediakan terbatas pada kebutuhan pelayanan. Selanjutnya yaitu meracik dan menyerahkan obat kepada pasien bagi dokter ataupun dokter gigi yang berpraktek di daerah terpencil dan tidak ada apotek ataupun apoteker. Selain kewenangan sebagaimana disebut dalam UU PK pasal 35 tersebut, dokter dan dokter gigi juga mempunyai kewenangan lainnya yang diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Dalam melakukan praktek kedokteran, ikatan hubungan antara dokter dengan pasien secara hukum yaitu inspanning verbintenis. Yang dimaksud dengan inspanning verbintenis adalah pekerjaan bahwa dokter harus berusaha secara maksimal dan hati-hati terhadap kesembuhan pasien. Pelayanan kesehatan berupa jasa yang diberikan dokter tidak menjanjikan hasil. Sehingga dalam melaksanakan praktek kedokteran, dokter dan dokter gigi tidak boleh menjanjikan hasil apapun kepada pasien. Dokter dan dokter gigi hanya bisa berusaha sebaik mungkin dan sesuai dengan standar operasional prosedur untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kondisi pasien. Ikatan tersebut mengharuskan untuk dilaksanakan dengan itikat baik dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Akibat hukum dalam perikatan ini muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik. Dokter harus berupaya secara maksimal dan hati-hati yang mengacu pada standar profesi dan standar prosedur operasional.
Pasien juga harus mengikuti semua arahan dokter sampai prosedur tindakan dan juga sampai ke proses penyembuhan dilakukan. Pasien juga harus jujur riwayat-riwayat yang dia miliki ketika dokter melakukan wawancara atau melakukan anamnesis. Hak dokter atau dokter gigi diatur dalam UPK pasal 50. Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak sebagai berikut, yaitu memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya dan menerima imbalan jasa. Yang dimaksud dengan standar profesi adalah batasan kemampuan yang meliputi knowledge, skill, dan professional attitude minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Yang dimaksud dengan standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. Sebelum menuntut mendapatkan hak-hak tersebut, dokter ataupun dokter gigi terlebih dahulu harus melakukan kewajibannya sesuai UU PK pasal 51, yaitu memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukan pertolongan tersebut. Dan juga menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Hak pasien juga diatur pada UU PK pasal 52. Pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, atau yang biasa disebut dengan second opinion. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis. Hak tersebut merupakan hak pasien secara umum. Secara khusus seperti hak pasien ketika berada di rumah sakit diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 32. Sebagai pasien tidak boleh melupakan kewajibannya dan kewajiban itu diatur dalam UU PK pasal 53. Pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai kewajiban sebagai berikut: memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi, mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan, dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Pada poin ketiga, mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan ini diatur lebih lanjut di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 31 tentang kewajiban pasien ketika berada di rumah sakit. Ketika pasien tersebut berada selain di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan lainnya, maka juga diatur pada peraturan-peraturan yang sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan tempat pelayanan kesehatan yang dikunjungi oleh pasien tersebut.
Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan prakteknya apabila diketahui atau terbukti bersalah melakukan tindakan pidana maka dapat diberi sanksi. Yang berwenang dalam memberi sanksi tersebut adalah pengadilan. Sanksi dapat berupa sanksi kurungan, sanksi penjara atau denda atau hukuman mati. Kemudian ada sanksi perdata berupa ganti rugi dan juga ada sanksi administrasi berupa teguran ataupun dapat cabut izin prakteknya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang disiplin dan hukum dalam kedokteran gigi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.